Selamat siang, Bu Osi. Siang Pak Mahmud, dari kelas Pak. Oh, iya Bu, ini ada 2 jam, nanti ada kosong lagi, 3 jam baru masuk lagi. Bu Osi masih ada jam setelah ini? Wah sama kita Pak, saya juga lagi kosong ini Pak. Nggak ada jam juga. Bu. Nah, kebetulan Bu Osi, saya ada sedikit ini Bu Osi yang mau saya diskusikan dengan Bu Osi. Kalau Bu Osi tidak repot dan tidak ada jam mengajar, bisa Bu Osi? Oh bisa Pak, boleh boleh. Apa ya Pak yang mau didiskusikan? Tentang ini Bu, kegiatan Eskul Science Club, tapi supaya lebih nyaman kita ngobrol di mana Bu ya, di perpus saja Bu ya. Oh iya boleh Pak, kita ke perpus aja Pak, biar lebih tenang, enak Ya kita ke ngobrolnya. ya Bu, heeh. Ya gimana Pak? Ada Ya, apa ya? duduk dulu kita Bu Osi ya. Heeh. Oh iya iya. Jadi gini Bu Osi, saya kan dikasih tugas oleh kepala sekolah untuk membimbing anak-anak. Nah, kami ada kegiatan itu seminggu sekali selepas sholat Jumat. Iya. Nah, saya agak apa ya, mungkin agak sedih juga. Kok yang tahun ini anak-anaknya kurang bersemangat. Beda dengan tahun sebelum pandemi 2 tahun yang lalu. Itu semangat anak-anaknya. Kok yang ini kesannya mereka hanya sekedar datang, kemudian semangatnya kurang. Saya jadi sedih. Oh, Itu permasalahannya Bu Osi. Heeh. jadi Pak Mahmud ini ingin anak-anak ekskul itu lebih bersemangat berlatih gitu ya Pak ya? Iya Bu Osi. Jadi supaya mereka ke sekolah semangat karena kita kan udah pulang sore juga. Dan ini setelah Jumat, mereka sengaja kumpul. Kalau nggak semangat kan sia-sia juga. Mereka hanya dapat capek, saya juga lihatnya sedih. Seperti itu Bu Osi. Iya Pak. Nah ini Pak Mahmud bisa melihat mereka sekarang ini tidak bersemangat tuh dari mana Pak? Kayaknya apa namanya? Ketika di kelas itu kan saya kadang kumpulkan di kelas dulu, kemudian kita keluar. Mereka itu kurang dalam diskusi, kemudian dalam apa namanya? Kegiatan-kegiatan itu cenderung pasif. Kalau nggak kita suruh, kita lakukan ini, mereka nggak ini, namanya nggak punya inisiatif gitu Bu Osi. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama ini metode apa yang sudah Pak Mahmud coba gunakan gitu untuk melatih kegiatan ekskul itu? Nah itulah Bu Osi, setelah pandemi ini, saya dalam kegiatan eskul lebih banyak memberikan anak teori. Kalaupun praktek-praktek itu biasanya di kelas itu saya setelkan dari YouTube, animasi-animasi. Oh, jadi cenderung lebih banyak teori selama ini ya Pak Mahmud ya. Nah sekarang ini Pak Mahmud Iya, ada nggak? iya Bu. Ya sekarang ini Pak Mahmud ada nggak gambaran gitu apa yang bisa Pak Mahmud terapkan gitu ke anak-anak ekskul ini Pak? Kalau 2 tahun yang lalu Bu Osi, anak-anak semangat itu ketika saya kasih praktikum sungguhan. Kalau sekarang kan saya cenderungnya praktikumnya lewat animasi. Kalau dulu waktu praktikum sungguhan, itu mereka semangat. Hampir semuanya aktif anak-anak Science Clubnya. Oh iya. Apa mesti saya ubah lagi seperti dulu lagi ya Bu Osi ya? Nah itu Pak Mahmud sudah ada ide ya, sudah bisa eh, merencanakan ide. Bisa dicoba itu Pak. Kalau memang dulu Pak Mahmud pernah menerapkan praktikum langsung dan itu anak-anak aktif, mungkin Pak Mahmud bisa coba lagi gitu. Menurut Pak Mahmud gimana? Kalau misalkan Pak Mahmud coba lagi gitu. Mungkin bisa Bu, cuma ada sedikit keraguan saya karena anak-anak yang sekarang ini selama dia SMP-nya di pandemi itu daring, sedangkan percobaan itu kan
kita membutuhkan keterampilan, atau mungkin hanya ketakutan saya aja Bu ya. Saya takut anak-anak nanti ada apa-apa. Oh, ya, Pak Mahmud takutnya kenapa, Pak? Ya mungkin kita karena praktikum itu dengan bahan kimia, saya takut terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Tapi mungkin itu ketakutan saya juga sih. Tapi saya akan cobalah nanti. Kita mencoba lagi, ada praktikum-praktikum sederhana dengan alat-alat atau bahan-bahan yang tidak berbahaya dulu. Baru kemudian kalau udah mulai stabil, dilihat ininya, baru kita kembangkan lagi. Nah, bagus itu. Saya sangat setuju dengan ide Pak Mahmud itu. Bagus sekali ide Pak Mahmud itu. Kalau misalkan anak-anak selama ini praktikumnya lewat animasi tidak aktif, mungkin dicoba lagi dengan praktikum nyata dengan alat-alat. Itu ide bagus Pak Mahmud. Kira-kira kapan Pak Mahmud mau mencoba menerapkan ide ini, Pak? Rencana saya sih Bu Osi, sebelum bagi rapot itu kita kan saya ada satu pertemuan lagi. Nah, saya akan coba dulu di hari itu, hari Jumat minggu depan. Kemudian saya akan coba evaluasi. Kira-kira ada pengaruhnya nggak kalau saya praktikum sederhana langsung dengan menggunakan animasi atau hanya teori terhadap anak-anak Science Club. Itu rencana saya. Oh, ya. Jadi minggu depan ya Pak ya mau mencoba menerapkan. Terus kira-kira kapan hasilnya bisa langsung dilihat itu Pak? Langsung di pertemuan itu atau butuh berapa pertemuan gitu Pak Mahmudnya? Saya coba akan lihat di satu pertemuan dulu Bu. Satu pertemuan, kemudian kira-kira ada dampak kenaikannya enggak, itu kan di hari Jumat. Mungkin kalau Bu Osi hari Selasa, Selasa setelah saya melakukan praktikum sederhana itu, Bu Osi ada waktu, nanti kita diskusi lagi Bu Osi ya. Oh boleh Pak, apa boleh. dampaknya yang didapatkan. Iya, boleh Pak. Nanti kita ngobrol lagi berarti hari Selasa ya Pak ya. Kita bicarakan lagi hasil dari apa yang Pak Mahmud terapkan. Iya, berarti 8 hari dari sekarang Bu ya. Nanti saya mau lihat gitu Bu, kalau misal hasilnya bagus, kemudian kita diskusikan juga bagus, di ajaran baru nanti di semester 2 saya akan mulai lakukan lagi untuk selanjutnya. Jadi kegiatannya nggak hanya teori dan animasi, tapi ada diselang-seling gitu Bu. Itu rencana ke depan saya. Oh iya, bagus itu Pak. Ide bagus. Ya berarti selamat mencoba ya Pak ya di minggu depan ya Pak. Nanti kita ketemu lagi berarti hari Selasa ya Bu, ya semoga Pak. Ya semoga aman, semoga berjalan maksimal. Nanti minta waktunya lagi Bu Osi ya. Ya siap untuk Pak, diskusi. siap. Ya semangat ya Pak, semoga terima berhasil. Terima kasih banyak ya Bu Osi. Ya Bu, sama-sama. Makasih banyak atas waktu diskusinya Bu ya. Iya Pak, sama-sama. Kayaknya udah bel ini Pak. Ayo kita masuk Pak ke kelas Pak. Ya kita. Ya Bu, ya. Assalamualaikum Bu Osi. Waalaikumsalam. Luar biasa, coachingnya luar biasa. Peran dan tugas dari masing-masing coach dan coachingnya sudah maksimal ya, sudah berjalan. Dari coachnya kehadirannya sudah sangat baik, jadi sudah sangat memahami permasalahannya apa gitu, sudah jelas itu dari ucapan coach yang mengulangi permasalahan dari si coach, sudah tergambar bahwa coach sudah benar-benar hadir. Kemudian di tujuannya juga sudah muncul, masalahnya apa sudah dimunculkan, dibantu oleh coach yang memancing tujuannya apa sudah tergambar. Kemudian diidentifikasi sudah cukup baik ya, coach sudah memancing coach tentang program pengembangan kegiatan sudah nampak, sudah tergambar. Kemudian yang akan dikembangkan dari tujuan akan dicapai juga sudah tergali oleh coach, sehingga si coachnya juga sudah bisa kira-kira apa sih ya, identifikasinya apa saja itu sudah muncul dengan baik. Kemudian
identifikasi yang belum muncul barangkali itu dukungan ya. Dukungan apa yang diperlukan dalam kegiatan itu untuk mendukung kegiatan yang akan dicapai itu belum muncul kalau saya lihat. Barangkali itu yang sedikit menjadi temuan saya sebagai pengamat. Tetapi secara garis besar dari tujuan itu sudah bagus, kemudian identifikasinya sudah muncul semua, baik coach dan coachee itu sudah sama-sama udah sama-sama nyambung lah ya. Ketika si coach ngomong gini itu terjadi semuanya. Lalu di rencana aksi sudah dimunculkan, dipancing dari coach, kemudian ditimbal balik dari coachee yang langsung muncul semua kira-kira kapan pelaksanaannya itu sudah tergambar. Lalu di tanggung jawab, ya tanggung jawab refleksi yang akan disepakati juga sudah ada. Jadi secara garis besar coaching alur tirtanya sudah ada semua, poin-poinnya sudah ada semua. Mungkin sedikit koreksi, identifikasi dukungan yang belum muncul. Kira-kira siapa sih yang akan diperlukan supaya program ini bisa maksimal, bisa optimal, itu siapa gitu yang bisa mendukung kegiatan itu. Barangkali itu dari saya, tapi secara garis besar sudah luar biasa. Kalau nilainya mungkin sudah 9,5 lah. Dari saya begitu sebagai pengamat. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu Erni. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, oke. Halo, Assalamualaikum Bu Osi. Waalaikumsalam. Pak Mahmud, di mana Pak? Saya lagi di ini Bu, di ruang TU. Kenapa Bu? Oh, sudah di sekolah ya Pak? Udah Bu, ya. Iya. Enggak, saya ada perlu kalau Pak Mahmud lagi enggak sibuk Pak. Pengen ngobrol sebentar. Oh bisa Bu, kebetulan saya juga masih 2 jam kosong. Oke, saya kesana aja ya Pak. Bagaimana Bu, mau? Bisa Bu ya? Oke. Jadi saya tunggu aja di TU Bu ya? Iya Pak, ya. Yuk, saya kesana ya Pak. Yuk, Assalamualaikum. Iya Bu, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam Bu Osi. Yuk masuk Bu Osi, kita minjem ruangan TU sebentar di ininya, ngobrol di ruang tunggunya ya. Iya Pak, makasih ya Pak ya. Maaf ini Pak, ini merepotkan. Saya mau ngobrol. Ya nggak apa-apa Bu Osi, tumben Bu Osi. Kenapa Bu Osi, ada yang mau diindikan? Iya. Didiskusikan? Ini Pak, mungkin Pak Mahmud juga memperhatikan ya kondisi kegiatan 5S di sekolah kita ini. Kok ya saya agak gimana gitu merasanya Pak. Setiap pagi itu gurunya yang jaga di depan gerbang itulah, muridnya juga itulah gitu, tidak ada peningkatan gitu Pak. Terus Bu Osi, bagaimana menurut Bu Osi hal tersebut? Ya saya sih pengennya ke depan gitu Pak, kegiatan 5S ini bisa lebih baik lagi dari sekarang gitu Pak. Jadi saya pengen guru yang piket itu banyak, kemudian murid-murid juga yang piket menjaga gerbang itu banyak, lebih bertanggung jawab lah gitu guru dan muridnya gitu. Jadi kegiatannya bisa lebih baik, tidak seperti selama ini gitu Pak. Itu harapan saya ke depannya. Kan kegiatan itu udah berlangsung lama Bu ya. Kira-kira kalau menurut Bu Osi, apa sih yang jadi ininya? Kok bisa seperti itu kegiatan 5S di sekolah kita? Nah, kalau saya lihat dari pengalaman selama ini ya Pak ya, sepertinya karena tidak ada sesuatu yang diresmikan gitu. Jadi guru-guru ini hanya disuruh
piket gitu, murid disuruh piket tapi tidak secara resmi. Jadi yang mau-mau aja akhirnya yang jaga di gerbang, Pak, gitu. Nah, saya ini, Pak, sempat mikir gitu, gimana sebenarnya ada ide gitu, Pak, tapi masih ragu juga gitu, Pak. Kenapa Bu Osi kok ragu sama idenya? Kan bisa jadi ide itu bagus. Nah, makanya saya mau ngobrol sama Pak Mahmud ini. Jadi gini Pak Mahmud, saya itu ada ide, gimana kalau misalkan guru-guru yang piket dan anak-anak yang piket ini di SK-kan gitu Pak Mahmud. Jadi guru-guru yang piket ini di SK-kan oleh kepala sekolah, kemudian anak-anak ini dipilih oleh pembina OSIS-nya, siapa yang bertugas, kemudian di SK-kan juga supaya lebih bertanggung jawab mereka ini menjaga di depan gerbangnya kalau di SK-kan seperti itu. Kemudian nanti ada daftar hadir pagi hari itu, siapa yang bertugas tuh mengisi daftar hadir gitu Pak. Bagus itu Bu Osi ininya, rencananya. Kalau dengan kayak gitu kan seenggaknya apa namanya, sudah ada keputusan resmi sekolah ya kalau ada SK-nya. Iya, betul Pak Mahmud gitu. Jadi setidaknya nanti bisa dilihat gitu perkembangannya gitu Pak Mahmud. Selain itu ada lagi nggak Bu Osi? Kira-kira apa yang bisa ini dilakukan? Kalau sementara ini sih, kalau menurut pemahaman saya seperti itu aja dulu Pak Mahmud gitu. Kalau menurut saya gitu seperti itu aja, asal sudah jalan mungkin bisa lebih baik gitu Pak Mahmud. Iya Bu Osi. Terus rencananya Bu Osi mau nemuin siapa Bu untuk mengusulkan itu? Nah, saya rencananya mau nemuin Waka dulu Pak. Jadi mau ke Waka kurikulum dulu, biar nanti Waka kurikulum yang meneruskan ke kepala sekolah gitu Pak. Dan nanti ke Waka kesiswaan terkait yang pembina OSIS tadi, menunjuk anak-anak yang piket tadi Pak Mahmud. Itu Pak. Bagus itu Bu, setuju saya. Kira-kira Bu Osi kapan rencana mau nemuin Waka kurikulumnya? Nah, saya pengen nemuinnya kayaknya besok deh Pak. Besok mau saya temuin, biar nanti langsung dibuat SK, jadi mulai hari Senin langsung jalan Pak gitu. Biar cepat gitu Bu Iya, ya. kebetulan kan ini hari Kamis nih Pak. Hari ini kalau misalkan Jumat besok itu saya ngadep dan di ACC bisa langsung buat SK, Senin kan sudah bisa gerak Pak. Terus itu kan nanti Bu Osi akan melihat dampaknya Bu ya, sebelum ada SK sama setelah ada SK. Kira-kira Bu Osi ada rencana untuk apa namanya, merefleksinya nggak? Oh, ada perubahan atau tidak? Nah, rencananya dilihat dari ini Pak, dilihat dari kehadiran guru-guru dan murid tadi gitu Pak. Kan ada daftar hadir, kelihatan juga mereka kan Pak, yang hadir tuh banyak atau sedikit. Nanti dievaluasi Pak, yang mengevaluasi nanti kepala sekolah, kemudian pembina OSIS kalau yang murid-muridnya gitu Pak. Waktunya Bu Osi berapa lama kira-kira Bu Osi mau apa namanya, melihat evaluasi itu? 2 minggu lah Pak, 2 minggu misalkan Senin misalkan jalan, berarti 2 minggu ke depannya bisa terlihat. Setelah 2 minggu nanti bisa kelihatan hasilnya gitu Pak. Ya bagus itu Bu Osi, bisa dilanjutkan kalau menurut saya. Oh ya, berarti kita 2 minggu lagi ngobrol lagi ya Pak ya, biar cerita lagi perkembangan kegiatan 5S-nya. Bisa Bu, kita sambil lihat apa nama perkembangannya, kita diskusi lagi sebelum dan setelah ada SK itu bagaimana. Tetap semangat Bu Osi ya, saya dukung kegiatan Ibu. Iya,
Terima kasih ya Pak ya. Makasih banyak loh Pak sudah didengerin curhatan saya. Ya Bu, sama-sama untuk kemajuan sekolah Bu. Iya. Yang penting kita sama-sama berniat mengembangkan sekolah. Semoga kegiatan ini berlangsung lebih bagus ya Bu ya. Iya, betul Tetap Pak. semangat. Ya. Kalau gitu saya ke kelas dulu ya Pak. Ada jam saya Pak. Ya Bu, saya juga kebetulan ada jam Bu ya. Iya, Kita ke Pak. kelas Bu. Iya Pak. Yuk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengamat dari percakapan coach dan coach yang sudah dilakukan dari Bapak dan Ibu, dari tujuan sudah jelas tadi bahwasanya kalau Bu Osi sudah menyampaikan bahwasanya untuk yang di gerbang itu Bu ya, Iya. apa Bu, salam ini ya, Senyum, sapa, salam, sopan, santun. senyum, salam, sapa, sopan, dan santun untuk penerapan 5S seperti itu. Sudah disampaikan jelas, sudah bagus. Identifikasinya jelas tadi dari Pak Mahmud sudah diarahkan dengan runtutan-runtutan pertanyaan sehingga Bu Osi sudah bisa ada solusinya seperti itu. Dan rencana aksi tadi sudah juga disampaikan oleh Bu Osi bahwasanya sesuai dengan pelaksanaannya akan menemui Wakor dulu seperti itu, dan diharapkan nantinya dari Wakor ke kepala sekolah dan ke bidang yang lainnya seperti itu. Untuk tanggung jawabnya tadi untuk pelaksanaannya sudah lengkap. Jadi saya sebagai pengamat sangat mengapresiasi dari percakapan coach dan coachi. Semoga nanti untuk kedepannya bisa memang bisa lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih banyak Pak Sandi. Ya, terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum Ibu Erni. Waalaikumsalam Pak Sandi. Apa kabar Pak Sandi? Alhamdulillah baik ini Bu. Ibu Erni masih di ada sekolah, masih ini ada waktu nggak Bu? Oh tentu, untuk Pak Sandi selalu ada waktu saya Pak. Terima kasih Ibu. Jadi mau berbincang-bincang ini Bu. Gitu, oke. Terima kasih loh sebelumnya sudah mau ngajak saya berbincang-bincang walaupun hanya daring Pak ya. Kita ngobrolnya via daring nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa Bu. Ya walaupun via daring, semoga ada pencerahan nanti buat saya. Iya, betul itu. Jadi nggak masalah lah. Sekarang jarak dan waktu tidak masalah Pak ya, zaman sekarang ini. Bisa daring walaupun nggak bisa bertemu. Oke, ya. Pak Sandi, kira-kira apa sih yang bakal dibincang-bincangkan hari ini? Jadi yang mau saya bincangkan ini Bu, tujuannya ini ekskul di sekolah saya ini lama vakum Bu. Jadi rencananya saya ini mau mengaktifkan kembali ekskul yang ada di sekolah ini. Ya karena ada faktor kita dihantam pandemi COVID itu Bu. Jadi ekskul ini lama sekali vakum. Sudah 2 tahun lebih lah kita vakum itu Bu. Gitu. Jadi ekskulnya itu vakum semenjak ada pandemi gitu Pak ya? Iya Bu. Jadi Pak Sandi mau mengaktifkan lagi. Iya. Gitu. Itu ekskul apa aja Pak itu Pak yang ada di sekolah Bapak? Untuk ekskul yang pertama yang vakum itu OSIS. Ini lama vakum. Yang kedua malah vakum ya? Iya, yang kedua ini pramuka juga Bu. Pramuka juga. Musiknya terus juga. Di cabang olahraga voli, futsal, sepak bola. Jadi hampir 80% Bu. 80% sampai 90% ini semua ini ekskul ini vakum. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ya, Bu. Itu semenjak pandemi vakumnya. Sebelum pandemi aktif. Alhamdulillah sebelum pandemi ini aktif. Jadi setelah COVID ini sama sekali vakum gitu. Jadi dari anak-anak juga, wah ini pasti vakum juga gitu karena
takutnya nanti tertular gitu, terjangkit virus seperti itu. Makanya dari situ anak-anak itu nggak ada lagi yang ini, paling komunikasi via grup WA aja sih Bu. Oh gitu ya, sayang sekali Pak ya. Padahal sebelumnya aktif ya. Itulah dampak dari pandemi. Akhirnya kegiatan yang sudah bagus menjadi vakum dan untuk mengaktifkannya agak susah. Dari Pak Sandi kira-kira kalau mau mengaktifkan itu gimana Pak? Kalau saya pribadi kemarin kan sudah ada grupnya masing-masing itu Bu. Jadi yang di bidang OSIS kemarin sudah ada. Kebetulan kalau memang sudah lewat kita kan udah lewat 2 tahun nih, jadi seharusnya organisasi seperti itu. Terus di grup WA Pramuka seperti itu, dan di grup yang ekskul lainnya seperti itu. Jadi yang sudah saya lakukan sih, pertama itu baru kemarin itu menghubungi mereka via grup WA itu Bu. Jadi untuk menanyakan kelanjutannya, gimana anak-anak untuk ekskul, gimana kalau kita hidupkan kembali seperti itu, baru situ. Nah, terus kebetulan kan ya karena lama vakum itu Bu, jadi untuk mencari pelatih sama pembinanya itu ya kita harus mulai lagi gitu. Iya. Jadi sudah ketahuan ini permasalahannya apa gitu kan, gara-gara vakum, kemudian cari pembina dan pelatih juga agak susah. Kira-kira bisa nggak itu kita dilaksanakan Pak supaya bisa aktif lagi? Terus prosesnya seperti apa sih Pak? Insya Allah bisa Bu. Menurut saya sih, yang pertama tadi saya sudah mengkoordinasi lewat grup WA seperti itu. Yang kedua nanti insya Allah akan saya angkat di rapat bulanan sih Bu. Akan saya angkat di rapat bulanan. Nanti akan saya sampaikan bahwasanya di masing-masing ekskul itu nanti butuh pembina dari guru-guru seperti itu. Nah, tentunya di situ saya juga perlu kolaborasi wali kelas lagi sih Bu, gitu. Jadi supaya wali kelas juga ikut membantu mendorong siswanya untuk antusias ke ekskul ini. Menurut saya sih sangat penting Bu ekskul, karena bisa menumbuhkan minat dan bakat mereka kan di bidangnya masing-masing. Iya betul itu. Jadi yang akan dipersiapkan supaya bisa mengaktifkan lagi itu yang pertama cek sama anggota OSIS yang lama begitu Pak ya. Iya seperti itu Bu. Iya, kemudian cari pelatih pembina, nanti di rapat bulanan itu akan disampaikan di forum gitu ya Pak ya. Iya Bu. Kira-kira perlu nggak Pak kalau reorganisasi dulu gitu misalnya? Ya mungkin nanti yang saya lakukan reorganisasi OSIS dulu. Jadi karena kita kan butuh bantuan nih. Karena kan kita butuh bantuan nih dari anak-anak OSIS, karena biasanya yang aktif di sekolahan kan anak-anak OSIS seperti itu. Jadi nanti yang pertama saya lakukan sih membentuk reorganisasi OSIS dulu supaya bisa membantu guru-guru yang lain juga seperti itu. Dan saya tuh rencana juga mau, kebetulan kan saya di kesiswaan Bu ini, jadi nanti saya rencananya mau ngobrol pribadi dengan kepala sekolah, jadi supaya nanti di SK-kan lah, jadi supaya guru yang menjadi pembina masing-masing ekskul itu juga ikut antusias seperti itu. Biasanya kan kalau guru-guru yang nggak di SK-kan gitu kan, mungkin Ibu tahu sendiri lah, biasanya kan dari keaktifannya kurang seperti itu. Itu untuk wacana saya sih Bu, ke depannya mungkin saya mau ngobrol empat mata dengan kepala sekolah seperti itu. Jadi menurut Bapak tuh dukungan utamanya dari kepala sekolah gitu ya. Tadi saya dengar katanya kolaborasi dengan guru-guru. Kalau kolaborasi dengan guru-guru aja tidak disebut khusus, kira-kira bisa nggak tuh Pak? Atau kita ini loh yang bakal mendukung saya ini gitu. Atau Bapak yang akan memilih siapa sih yang akan mendukung kegiatan saya gitu di obrolan Bapak dengan kepala sekolah nanti? Oh, kalau yang dukungan yang saya butuhkan setelah ngobrol dengan kepala sekolah, mungkin yang jelas saya tetap
semua guru saya libatkan sih nanti insya Allah Bu, terutama untuk wali kelas ini Bu, karena pokok dari yang punya siswa di sekolahan itu kan masing-masing wali kelas seperti itu. Iya, Jadi saya butuh dukungan mereka juga. Jadi saya harus kolaborasi nih dengan wali kelas gitu. Jadi kalau wali kelas tahu, oh dari kesiswaan sudah berbincang dengan kepala sekolah, ini SK-nya. Jadi mereka juga insya Allah jalan sih Bu, seperti itu. gitu. Wah, bagus sekali tuh Pak. Kayaknya sih kalau saya bayang-bayangkan itu sip lah ya program yang akan Bapak jalankan. Nah, kira-kira kapan tuh Pak bakal diobrolkan, bakal disampaikan di forumnya tuh kapan kira-kira Pak? Insya Allah ini nanti pas rapat awal bulan ini lah Bu, rapat di Desember ini, sekalian nanti membahas tentang evaluasi pembelajaran. Nanti di lain-lain mungkin saya sampaikan seperti itu. Kayaknya kalau lebih cepat lebih bagus sih Bu. Nah, jadi suasana sekolahan bisa hidup kembali seperti sebelum-sebelumnya gitu, akan meriah kembali kalau ada acara-acara gitu. Gitu, jadi akan disampaikan program Bapak itu di awal Desember ini ketika rapat bulanan. Oke. Saya sih sangat mendukung ya program Bapak. Mudah-mudahan kalau dijalankan bisa maksimal nanti menjadikan ekskul di sekolah Bapak lebih aktif kembali seperti sebelum COVID. Nah, kalau misalnya nanti sudah berjalan, kira-kira kapan tuh Pak ya saya bisa melihat hasilnya gitu? Benar berjalan atau enggak tuh gitu loh. Kira-kira kapan tuh Pak? Boleh Bu, ini kan kebetulan udah ujian semester 1 ya Bu ya. Nanti untuk semester 2 kan di bulan pertama baru istilahnya penyampaian lalu pelaksanaan nih sebulan. Jadi untuk hasilnya nanti bisa dilihat di bulan Februari awal lah. Nah, dari 1 bulan kegiatannya Pak ya? Pelaksanaan seperti itu. Iya. Jadi sebulan nanti setelah kita libur panjang itu. Refleksinya dari 1 bulan kegiatan lah ya. Iya Bu. Jadi kita bisa lihat betul apa berjalan atau enggak, efek atau tidak, kurangnya di mana gitu, apa yang mau diperbaiki mungkin di 1 bulan kegiatan. Oke Pak Sandi. Nanti kita nanti ngobrol-ngobrol lagi lah Bu. Ini kan kita ngobrolnya tadi kebetulan pas saya pengen punya solusi gitu. Jadi nanti kita ngobrol lagi pas insya Allah kita ngobrolnya tentang keberhasilan dari solusi seperti itu. Ya. Di bulan Februari Pak ya? Iya. Oke Pak Sandi, dari bincang-bincang kita nih, awal Bapak yang ingin meraih tujuan dari mengaktifkan eskul, apa sih Pak yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Senang Bu, senang, lega tentunya, karena kan tadi saya pikir wah apa ya yang pertama secara nggak langsung, oh ada solusi juga ternyata setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Erni seperti itu. Jadi senang, lega, ada solusi seperti itu. Oke, ya memang segala sesuatu harus dibicarakan Pak, jangan dipendam sendiri. Iya. Oke Pak Sandi, terima kasih sudah mau ngajak ngobrol saya. Mudah-mudahan obrolan kita ini dampaknya baik itu di masa depan Pak ya, di masa yang akan datang. Amin ya Bu. Saya juga terima kasih nih Bu sudah mau menemani saya ngobrol-ngobrol. Iya. Gitu. Oke, sama-sama Pak. Ini karena saya buru-buru, ternyata saya mau jemput anak sekolah Pak. Saya matikan dulu Pak ya HP-nya Pak ya. Oh iya Bu, boleh. Terima kasih Bu sebelumnya. Oke. Iya. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apresiasi luar biasa untuk proses coaching yang dilakukan oleh Bu Erni dan Pak Sandi. Betul-betul sudah mengikuti alur Tirta. Tujuannya sudah terpapar dengan jelas, kemudian identifikasi masalah dengan Bu Erni sebagai coaching sudah mendengarkan dengan sepenuh hati ya, dengan sabar, kemudian sudah memberikan pertanyaan berbobot untuk Pak Sandi sehingga Pak Sandi bisa dengan nyaman mengeluarkan unek-uneknya, jadi identifikasinya berhasil ya. Kemudian rencana aksi juga disampaikan dengan
bagus tadi, kemudian tanggung jawab, bahkan di akhir ditutup Bu Erni dengan refleksi kegiatan coaching. Luar biasa Bu Erni ya. Mudah-mudahan ilmu coaching ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Amin. Terima kasih Bu Osi. Sama-sama Bu Erni, Pak Sandi. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Pak Sandi. Siang Bu. Siang juga. Baru keluar kelas ya Pak ya? Iya ini. Kok Ibu kayaknya kelihatannya agak lesu gitu Bu? Kayaknya habis ada masalah ini di kelas biasanya kayak gitu. Ya gitulah, saya tuh ada sedikit jalan ya barangkali. Saya sedang memikirkan kegiatan Jumat kita ini di setiap hari Jumatnya itu Pak. Terutama di kegiatan keputrian. Jadi kan keputrian kita ini kalau saya amati apa ya, sepertinya tidak berjalan begitu loh. Karena saya temukan anak-anak masih banyak yang di kelas ketika kegiatan keputrian. Padahal kan harusnya dikumpulkan. Sementara yang laki-laki sholat di masjid, tapi yang keputrian itu kalau kita tidak kita tidak telusuri kelas-kelas masih banyak yang tercecer. Itu yang saya pikirkan Pak. Kira-kira gimana lah ya supaya kegiatan keputrian ini bisa disadari oleh semua anak sehingga nggak perlulah kita sebagai guru kejar-kejaran gitu. Itu yang saya pikirin. Makanya agak gimana gitu. Sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan langkah-langkah kecil belum Bu untuk mewujudkan rasa ini mereka. Jadi mereka itu antusias gitu, rasa antusias mereka di acara keputrian itu di hari Jumat itu. Iya, saya pernah Pak ya. Waktu hari kemarin Pak. Tapi Bapak sudah pulang barangkali ya. Kemarin itu waktu Jumat lalu saya keluar kelas, saya pikir anak-anak sudah di ruangan semua, udah mengikuti keputrian. Ternyata begitu saya nggak sengaja lihat, itu di kelas 12, anak perempuan ngumpul di sana semua Pak. Saya tanya kenapa kalian tidak ikut keputrian? Bu, ini Bu. Mereka agak serba salah jawabnya karena takut. Dan setelah saya telusuri ternyata di semua kelas tuh ada aja 1-2 yang anak putrian tidak ikut. Ada yang ketinggalan Bu ya? Iya, gimana coba itu? Untuk apa ya, supaya sadar mereka itu mau ikut keputrian itu gimana pikir saya. Kalau hanya kejar-kejaran aja kayaknya nggak efektif loh. Capek aja kitanya. Yang ngisi keputrian sudah jalan, sudah mau habis waktunya. Mereka baru nyusul karena apa? Dipanggil guru, kemudian disidak guru. Kalau nggak itu ya enggak. Gitu loh. Dari absensi sudah menerapkan sistem absensi belum tiap kelas Bu? Nah itu masalahnya. Karena absensinya itu maksud saya itu gini loh. Harusnya setiap keputrian itu didata. Karena namanya kelas ini siapa yang tidak hadir jadi terlacak. Ini kan tidak terlacak apa namanya, siapa kelas 10 TKJ 1 itu siapa yang tidak ikut, siapa yang ikut, kemudian DPIB 1 siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut. Kan kalau di data begitu jelas enak sih sebetulnya, jadi ketahuan, mudah kita menindak. Kan selama ini tidak seperti itu. Maka ya itulah masalahnya, klise berulang dan berulang. Kalau dari kegiatan keputrian itu per masing-masing kelas atau seluruhnya jadi satu Bu? Kita kan kalau keputrian setiap Jumat itu yang laki-laki sholat Jumat, yang putri kan digabungkan jadi satu. Oh jadi satu berarti ya? Iya, jadi satu. Tapi ya itu masih banyak tercecer yang tidak semuanya gabung, masih ada di kelas, nyumput lah gitu kan. Kalau kita kejar ke sini mereka lari ke sana, jadi kejar-kejaran. Saya lama-lama capek Pak, gitu kan. Cuma saya pusing gimana ya caranya ya gitu. Menurut Ibu lebih efektif jadi satu atau ada solusi lain selain misal dicarikan
pembimbing lain seperti itu, diperbanyak lagi pembimbingnya gitu. Menurut Ibu lebih efektif yang bagaimana itu? Oh, kalau untuk pemateri ya, kalau pematerinya satu aja. Maksud saya itu bisa disiasati supaya efektif itu kalau ada absensi, wali kelasnya ikut di sana gitu loh, menggiring dia, memastikan anak-anaknya itu ada duduk di sana. Jadi di absen tiap kelas. Oh, misalnya kelas 12 TKR rupanya yang nggak ikut ada 2 orang. Kelas 11 apa namanya mungkin di multimedia gitu kan, misalnya ada 1 orang juga yang tidak hadir. Besok itu kan bisa ditindaklanjuti gitu loh. Kemudian dipanggil, kita kasih pembinaan. Ya mungkin kalau seperti itu bisa, cuman kan selama ini nggak ada. Saya juga nggak paham ya. Saya kan memang terlibat sebagai panitia di sana, tapi lama-lama saya juga capek gitu. Mungkin apa ya, kurang koordinasi barangkali masing-masing dari panitia, sehingga hanya jalan-jalan saja itu kegiatan tanpa dijalankan dengan serius. Misalnya dibuatkan SK dari kepala sekolah, ini loh yang kerja, ini yang memastikan kegiatan berlangsung. Kemudian wali kelas juga memastikan di kelas di tempat kegiatan itu anaknya hadir semua. Apabila tidak hadir, besok dipanggil, ditanya apa masalahnya, begitu kan. Jadi ya bisa efektif barangkali kalau kata saya seperti itu. Jadi secara tidak langsung tadi Ibu sudah ada tuh solusi-solusinya Bu. Dari yang saya tangkap nih, dari langkah kecil Ibu sudah melakukan beberapa terobosan nih. Ya, absensi mulai dicanangkan dengan kolaborasi wali kelas seperti itu. Karena kelancaran berjalannya kegiatan itu dapat dilakukan dengan kolaborasi dengan wali kelas kalau seperti itu Bu. Terus dapat juga minta SK seperti itu tadi. Jadi secara tidak langsung dari Ibu udah keluar tuh solusi-solusi seperti itu. Jadi mulai kapan Bu kira-kira mau dilaksanakan nih? Kalau menurut saya ya, karena ini sudah di akhir semester ganjil, barangkali kita akan laksanakan di awal semester genap. Jadi kita buat susun betul rencananya seperti apa, itu dimatangkan sehingga pelaksanaan di awal semester genap itu bisa berjalan dengan efektif. Menurut saya seperti itu Pak. Ya, jadi nanti dimulainya semester depan Bu ya? Iya. Jadi gimana Bu setelah bercerita tadi masalah anak itu? Jadi kan secara nggak langsung Ibu udah mengemukakan solusi itu. Ya. Bagaimana perasaan Ibu? Ya, saya udah mulai terbuka lah pikiran saya, berarti apa yang harus saya lakukan itu sudah ada di gambaran saya. Untuk kegiatan keputrian mungkin awalnya kepala sekolah harus membuat SK secara resmi supaya yang bertanggung jawab itu bisa menjalankan tugasnya, kemudian kegiatan keputrian juga bisa berjalan efektif. Kemudian juga wali kelasnya juga harus kooperatif lah, membantu kegiatan keputrian, mendata siswanya yang tidak ikut siapa, lalu ditindaklanjuti. Ya itulah yang bisa dilaksanakan. Insya Allah nanti di awal semester genap atau di akhir semester ini nanti kan ada rapat ya, atau di awal semester genap nanti ada rapat awal tahun, itu akan saya sampaikan supaya semuanya bisa saling paham, kemudian ya sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan kegiatan keputrian yang bisa berjalan secara optimal. Ya Bu, semoga nanti kedepannya semua berjalan lancar, tak ada masalah, nggak ada lagi siswa yang tertinggal lagi, antusias siswa juga mulai muncul seperti itu. Jadi sepertinya nanti untuk kedepannya kita perlu ketemu lagi nih Bu, untuk membahas berjalannya program tadi ini Bu. Ya Pak, nanti mungkin kita evaluasinya di 1 bulan kegiatan barangkali ya. Boleh 1 bulan ke depan, jadi nanti kita ketemu lagi ya.
Iya, setelah 1 bulan kegiatan ya? bisa lihat kan apa sudah efektif dengan rencana yang saya rencanakan sekarang ini atau belum gitu. Oke, kalau begitu nanti kita bertemu lagi di semester depan untuk evaluasi lagi, Bu ya. Oke, selamat mencoba, Bu. Oke, makasih Pak Sandi. Berhasil seperti itu. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Erni dan Pak Sandi. Setelah saya melihat kegiatan coaching barusan, saya sangat senang sekali karena sesuai dengan Alur Tirta itu di awal tujuan udah jelas. Tujuannya ada, kemudian identifikasi itu dari Bu Erni itu lebih dari satu. Yang sahabat lebih dari satu, ada beberapa identifikasi permasalahan ini. Kemudian dari Pak Sandi juga umpan baliknya memunculkan Bu Erni untuk apa rencana aksi yang perlu dilakukan. Ternyata Bu Erni juga udah punya sebenarnya, cuma dia perlu mendiskusikan dengan seseorang. Rencana aksi juga lebih dari satu, kemudian tanggung jawabnya juga udah dilaksanakan, waktunya kapan, pertemuan selanjutnya kapan. Dan di sini saya lihat juga Pak Sandi sabar di sini. Bagus, sesuai dengan prinsip coach. Jadi untuk kegiatan ini saya apresiasi, semoga hasilnya akan maksimal ya Bu Erni. Iya. Terima kasih Pak Mahmud. Terima kasih Pak Mahmud. Pak Sandi, Bu Erni.